undang Mas Ivan Gunawan karena ini adalah contoh baik seorang dermawan yang sangat peduli terhadap kemanusiaan, baik itu untuk dalam negeri maupun luar negeri. Kami telah mempelajari kedermawanan beliau untuk kemanusiaan, dan dengan begitu sangatlah pantas, sangatlah tepat untuk kami lakukan kolaborasi dengan beliau. Dan tadi kita sudah melakukan penandatanganan di brandnya beliau, dan insya Allah kita berharap apa yang telah dilakukan oleh beliau ini akan menjadi contoh bagi yang lain. Terima kasih. Bang Ivan, kemarin kan ada mungkin bantuannya apa Bang Ivan untuk Palestina dalam waktu dekat? Iya, jadi hari ini saya mengucap syukur, alhamdulillah saya bisa diundang oleh Basnas dan bisa diapresiasi. Jujur dari hati kecil saya, setiap apa yang saya buat, yang saya berikan kepada masyarakat di Indonesia maupun di luar sana, tidak ada niatan sedikit pun untuk mendapatkan pengakuan dari siapapun, Pak. Tapi alhamdulillah hari ini dari pihak Basnas memberikan apresiasi tersebut. Saya mengucapkan banyak terima kasih, dan apa yang saya lakukan selama ini bukan semua keluar dari saya pribadi, tapi saya juga ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada para customer, pelanggan setia, mereka yang fanatik terhadap karya-karya saya gitu. Karena alhamdulillah dari keuntungan penjualan kerudung, penjualan baju yang saya buat selama ini bisa menghasilkan begitu banyak kebaikan, dan saya juga berkomitmen untuk tidak berhenti sampai di situ saja. Dan saya juga setiap saya melakukan sesuatu, saya ingin terjun langsung. Jadi seperti saya bangun masjid di Uganda, saya langsung ke Uganda, Pak. Walaupun saya nggak tahu Uganda itu seperti apa, kondisinya seperti apa, bener-bener random banget hidup saya gitu. Jadi saya bukannya nggak percaya dengan orang ketiga, orang keempat, orang kelima gitu, tapi saya suka kalau di saat saya berbuat kebaikan itu langsung tepat pada sasaran dan terlihat, oh terpakai, oh ternyata bisa dipergunakan gitu. Jadi dengan saya melihat semuanya itu justru malah membuat gairah saya untuk bisa berbuat kebaikan tuh semakin lebih besar lagi. Kurang lebihnya seperti itu. Kak Igun, mungkin keuntungan penghasilan dari selama Kak Igun berkarya mungkin sebagai program CSR juga masih mungkin Oh iya dong, ini sebagian dari CSR gitu, karena buat saya, karena saya sudah masuk di dunia fashion modest ya, khususnya juga di hijab gitu. Jadi saya tidak mau semuanya saya telan semuanya gitu, karena saya pengen orang-orang di sekitaran saya juga bisa kembali bisa merasakan nikmatnya. Bahkan kalau di brand saya, Pak, tadi saya lupa cerita, saya ini menggandeng anak disabilitas, namanya Windy. Beliau itu anak disabilitas tapi jago banget gambar, Pak. Jadi saya bilang sama beliau, Windy, aku Kak Igun nggak bisa bantu Windy setiap bulan, tapi Windy harus kerja buat Kak Igun. Jadi Windy itu setiap bulan dia mengirimkan gambar ke saya, lalu dari gambarnya Windy itu akhirnya kita jadikan scarf kerudung dan kita jual kembali. Dan itu keuntungannya untuk Windy menyekolahkan adik-adiknya, untuk Windy, untuk kehidupannya Windy gitu. Jadi itu salah satu cara gitu, karena saya kalau misalnya orang perlu kita manjakan tanpa dia berusaha, aku rasa itu juga tidak akan membuat dia menjadi besar gitu. Jadi dia sekarang makin hebat menggambar dan karyanya juga dinantikan oleh customer-customer aku gitu. Jadi ini satu hal yang luar biasa sih. Jadi seperti saat ini juga kita program CSR kita juga membangun sekolah-sekolah yang memang membutuhkan, dan juga aku juga mengajar di beberapa SMK di bidang fashion untuk bisa mendapatkan atau sharing ilmu dengan apa yang saya punya gitu. Bahkan saya juga mempersilahkan mereka untuk bisa magang di tempat saya, kerja di tempat saya, seperti itu. Bang, sampai saat ini masih galang donasi untuk Palestina? Kalau saat ini penggalangan itu sudah tidak ada, tapi karena saya masih
memproduksi kerudung ini, jadi biarin terus otomatis aja gitu. Jadi kita juga sudah membuat pos-pos ya gitu ya, bahwa penghasilan ini buat kemana gitu. Tapi kan terkait kemarin kan Rafa kan memakan banyak korban. Ya. Dari Basnas sendiri dan Kak Igun udah ada kepikiran untuk sampai ke sana nggak? Kalau Basnas insya Allah sudah kita programkan untuk segera ke sana lagi sebelum kita nanti merencanakan untuk rekonstruksi. Tetapi bantuan kemanusiaan secepatnya setelah reda ini, karena kemarin kami minta pendapat dari mitra kami di Mesir juga tunda dulu karena keadaannya masih berbahaya. Ya. Jadi mungkin kalau kalian ya netizen gitu ngelihat, oh lagi digempur, ayo cepet kirim bantuan, nggak semudah itu masuk gitu, karena Igun juga lewat Hands Foundation itu Igun bukan ngirim barangnya dari Indonesia dikirim ke sana, habis uangnya buat pengiriman, tapi uang cash yang kita punya kita bawa di sana, kita belanjain di